Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pastinya baik dong. Jumpa lagi dengan saya, Nur Fitri Mawati. Namun di sini saya bersama anggota kelompok saya yang beranggotakan yang pertama Masida Nanda Aryusi, yang kedua Nur Fitri Mawati yaitu saya sendiri, yang ketiga Yuni Rosida, yang keempat Muhammad Fatani Syafa, dan yang kelima Fatma Ramadhani. Di sini kami akan menyampaikan sebuah video yaitu tutorial men-setting Zoom dengan free atau gratis lebih dari 40 menit yang akan dipandu oleh teman saya yaitu Muhammad Fatani Syafa. Sebelum kalian simak video dari kami, sebaiknya kalian like dan juga subscribe terlebih dahulu ya. Selamat menyaksikan. Hai, jumpa lagi dengan saya Muhammad Fatani Musyafa. Kali ini saya bersama tim saya akan membahas suatu hal yang menarik tentang video conference, yaitu Zoom. Kali ini saya akan membahas mengenai Zoom ini karena di era pandemi seperti ini, media conference seperti Zoom itu sangat berguna sekali, sangat dimanfaatkan oleh segala lini kehidupan. Video conference Zoom ini, terutama yang free, itu terbatas memiliki limit 40 menit. Jadi kita sebagai pengguna Zoom free, otomatis kita harus men-settingnya agar dia mampu melebihi kapasitas atau melebihi limit 40 menit. Bagaimana caranya? Simak baik-baik. Untuk yang pertama, kita sambungkan dulu ya bagian bawah ini. Ya, ini bagian bawah kita sambungkan dengan internet dulu. Jadi laptop kita sudah sambungkan dengan internet. Setelah itu kita pergi ke Zoom. Ya, Zoomnya seperti ini ya. Karena Zoom ada banyak versi, tapi kita pakai Zoom yang secara umum seperti ini. Nah, ini kita buka dulu. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal Zoom. Di sini ada new meeting, ada join, ada schedule, ada share screen. Di sini ada fitur-fiturnya. Lalu fitur-fitur di sini kita akan nggak pakai semua karena secara umum sebenarnya kita harus pakai salah satu ya di sini. Misalnya kalau kita memulai meeting kita pakai di new meeting atau kita pakai join. Lalu untuk share screen kita bisa pakai fitur share screen. Tapi kalau kali ini kita tidak. Kita akan memulai dengan schedule, di mana di settingan schedule ini dia akan membuat limit 40 menit itu terhapus. Nah, bagaimana caranya? Coba disimak baik-baik ya. Di sini kita klik, kita buka. Nah, ini tampilan dari schedule Zoom. Jadi teman-teman harus bisa men-setting ini dulu supaya Zoom yang teman-teman gunakan bisa melebihi limit yang ditentukan oleh Zoom sendiri atau yaitu 40 menit. Yang pertama di sini ada topik, kita isi topiknya yaitu tentang apa ya? Media dan teknologi pendidikan seperti ini. Lalu di sini startnya yaitu pada hari ini pada 6 Desember atau bisa disetting sesuai jadwalnya teman-teman, terserah. Lalu untuk jamnya tentukan saja bebas. Karena di bagian ini nanti dia akan terhilang. Yang terpenting adalah bagian yang di sini. Recurring meeting. Di mana settingan ini itu harus tercentang. Ya, ini harus disencang dulu. Kita klik. Nah, dia akan hilang. Remember to check recurrence of repeat in your calendar invitation. Maksudnya seperti apa? Dia akan menyesuaikan oleh kalender yang kita gunakan. Di sini ada meeting ID, tetap kita pakai personal meeting ID-nya saja. Lalu untuk security kita tetap di sini. Nah, bagian yang di sini yaitu ada waiting room, dia harus hilang centangnya ya.
biasanya di bagian ini ada centangnya, tapi kalau ini kita hilangkan. Nah, cukup klik seperti ini dia akan hilang ya. Kalau sudah di sini bagian video kita nyalakan ya, untuk partisipan juga kita nyalakan. Lalu untuk di kalender ini kita pakai Google Calendar ya. Di sini kita pakai Google Calendar. Ada Outlook, ada Google Calendar, ada Other Calendars. Tapi kita pakai Google Calendar. Lalu bagian bawah di sini itu kita tampilkan di advanced option, itu ada enable join, ada mute participant, ada automatically record. Di sini kita hilangkan dua centangan ini, cukup kita centang satu saja bagian yang ini. Untuk bagian ini kita centang apabila partisipan login atau masuk ke meeting sebelum host itu masuk, maka dia akan diperbolehkan otomatis masuk. Nah, bagian ini untuk waiting room ini itu adalah untuk mencegah kita sebagai host biar bisa mengizinkan. Jadi partisipan apabila bergabung dia tidak akan menunggu diizinkan oleh host. Nah, secara singkatnya seperti itu. Jadi bagian ini harus dihilangkan. Setelah itu kita klik save. Lalu dia akan pergi ke akun Google kita. Kita pilih akun Google kita. Misal saya pilih akun Google saya ini. Kalau sudah, dia akan masuk ke konfirmasi dulu. Nah, itu izinkan saja. Insya Allah aman kok. Di sini nggak berbahaya. Nah, kita akan langsung diarahkan ke di sini ke Google Calendar kita. Nah, di sini saya sudah membuat, di sini ada satu ya, di sini ada tandanya ya, ini yang merah ini, tandanya merah ini. Nah, kalau sudah memasuki tanda yang merah ini, kita cukup klik 2 kali saja biar kita masuk ke settingannya. Kita klik 2 kali, lakukan yang ini, 2 kali bagian ini. Nah, yang ini. Jadi pada bagian ini kita setting namanya apa. Biasanya kalau secara otomatis dia akan memasuki laman ini dengan sudah ada judulnya. Tapi kalau sekarang nggak ada, cukup kita tuliskan saja. Tadi ada media dan teknologi pendidikan seperti ini ya. Lalu untuk tanggalnya tanggal 6. Nah, sini pukulnya pukul 6 sore sampai jam 7, otomatis 1 jam ya. Nah, disinilah intinya. Jadi inti kita mulai jam berapa, lalu diakhiri jam berapa. Dia akan menghapus settingan limit 40 menit di Zoom. Karena Zoom akan membaca apa yang jadwal kita di kalender kita ini tanpa melihat jadwal kita yang ada di Zoom yang umum ya. Jadi ya hanya membaca yang kita buat. Misal kita di sini kita buat yang bisa kita buat 2 jam ya. 2 jam, jadi jam 6 sampai jam 8. Setelah itu kita klik save. Cukup gitu aja. Nah, seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Tapi kalau teman-teman di sini belum ada jadwal, jadi teman-teman akan diarahkan secara langsung ke lamannya, akan muncul seperti ini. Dia akan muncul sendiri. Lalu di lokasi zoomnya akan muncul. Di sini sudah ada linknya. Nah, jadi teman-teman seperti ini. Kalau sudah otomatis, tapi kalau belum otomatis, teman-teman bisa buat jadwal lagi seperti cara yang saya ajarkan tadi. Lalu kalau sudah ini di close saja. Ini di close saja. Kita masuk lagi ke Zoom. Ya, kalau kita sudah masuk ke Zoom, lalu kita pergi ke yang sebelah atas ini, yaitu di bagian meeting. Ya. Bagian meeting. Jadi sebelah sini kita klik, dia akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian ini kita akan memulainya dari sini. Kita nggak akan mulai dari awal new meeting ini, tapi kita akan mulai dari meetingnya ini, dimana kita sudah membuat sebuah forum ya di sini, media dan teknologi pendidikan. Cukup kita tinggal klik start.
Sudah, itu saja. Lalu untuk bagian yang kita sebar atau linknya, kita bisa copy di sini, copy invitation, lalu kita sebarkan ke teman-teman yang lain atau ke teman-teman partisipan lah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, ya sudah seperti ini, insya Allah teman-teman bisa melebihi 40 menit. Dengan catatan, nah ini paling penting ya, dengan catatan teman-teman harus datang tepat waktu, harus masuk tepat waktu. Misal kalau teman-teman menjadwal itu jam 6, maka di bagian start ini ya, teman-teman juga harus klik pada jam 6. Ya bolehlah jam 6 lebih 1, jam 6 lebih 2 itu boleh. Tapi kalau teman-teman sudah lewat lebih dari 10 menit, nah teman-teman harus membuat link lagi. Karena apa? Nanti settingan lebih dari 40 menit atau settingan yang teman-teman buat di jadwal di Google Calendar, dia tidak akan berlaku. Nah, paham? Jadi seperti itu. Misal kalau teman-teman juga memasuki ruangan meeting ini kurang dari jam yang kita tentukan. Misal kalau kita tentukan jam 6, maka kita akan masuki Zoom ini kurang dari 15 menit. Ya, jam 6 kurang dari 15 menit. Itu pun juga tidak bisa. Jadi harus benar-benar tepat waktu. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Fitri. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan? Semoga konten ini bermanfaat ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.